Bab 31. Saling mengenal. Alan mengendarai motor metiknya menuju kafe tempatnya bekerja. Dia bukan datang untuk bekerja, melainkan ada janji dengan Amaira. Amaira menunggu Alan di dalam mobil yang dia parkir di halaman kafe. Dia terus menatap cermin untuk memastikan kalau dia terlihat cantik. Tok tok tok. Suara ketukan membuatnya menoleh ke arah jendela mobil, melihat siapa yang berdiri di samping mobil. Dengan semangat 45, Amaira segera membukakan pintu. "Maaf ya buat kamu menunggu," kata Alan. "Gak apa-apa kok, langsung berangkat aja yuk. Ngomong-ngomong, mau pakai mobilku atau apa pakai motor kamu? Kalau kamu gak keberatan, naik motor aku aja ya." "Oke," ucap Amaira sambil membentuk huruf O menggunakan jari tengah dan telunjuknya. Setelah itu dia mengambil tas dan keluar dari dalam mobil. Alan terkejut melihat Amaira yang hanya memakai kaos model Sabrina dan hot pants yang terlalu pendek menurutnya. "Apa kamu yakin mau naik motor?" Alan kembali memastikan sambil mengamati Amaira. Amaira mengangguk yakin. "Tapi, apa celana kamu gak terlalu pendek? Aku gak yakin kalau orang-orang gak bakal ngeliatin kamu pas di jalan nanti," ujar Alan sambil garuk-garuk kepala. "Gak masalah," jawab Amaira dengan enteng. Alan melongo mendengarnya. Paha seputih dan semulus itu, apa gak sayang kalau kena panas matahari? Terlebih lagi, bakal jadi santapan mata nakal pengguna jalan. Kasihan mata mereka nanti ternoda. Aku kasihan juga sama mereka yang akan dapat dosa karena melihat sesuatu yang tak boleh dilihat. Kok kasihan sama mereka? Mereka mah senang lihat yang beginian. Lagi-lagi Alan dibuat geleng-geleng kepala. Mungkin karena sudah terbiasa dengan pakaian seperti itu, jadi dia tak merasa risih sedikit pun. "Kamu juga suka diliatin?" "Ya enggak lah, jijik banget sama mereka yang berontak. Kalau tahu gitu, kenapa masih diumbar? Mereka juga nggak bakal mesum otaknya kalau nggak disorotin yang begituan." Alan menunjuk dagu ke arah paha Maira. "Pakai jaket aku buatin nutupin paha kamu. Kalau nggak tahan ngeliat, paha ayam sih nggak apa-apa, bisa langsung dimakan. Kalau paha kamu, hup." Alan membuang napas. Dia tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dia melepaskan jaketnya dan diberikan pada Amaira. Amaira mengikat lengan jaket Alan di pinggangnya untuk menutupi pahanya. Setelah itu, dia memakai helm yang diberikan Alan. Setelah siap memakai helm, Amaira segera naik ke atas motor. "Gak usah pegangan aku, bukan muhrim," Amaira melotot mendengar ucapan Alan. Alan seakan tahu isi hatinya. "Tahu banget sih aku mau pegangan. Padahal aku setuju naik motor biar bisa meluk kamu dari belakang," batin Amaira. Iya, siapa juga yang mau pegangan? Jangan GR." Akhirnya motor yang dikendarai Alan sampai di sebuah mall besar yang ada di Jakarta. Sebelumnya Amaira bilang kalau beli bajunya di sini. "Yang mana tokonya?" Alan ingin segera menyelesaikan masalahnya dengan Amaira. Semakin cepat, semakin baik. "Kita ke lantai atas yuk. Tokonya di lantai atas. Ayo ikut aja." Tanpa permisi, Amaira menggandeng tangan Alan menuju lift yang membawa mereka ke lantai paling atas. "Kok ke arah sini, Ra? Ini kan arah ke bioskop. Di sini gak ada toko." Alan bukannya bodoh. Dia pernah beberapa kali masuk mall ini. "Emang mau ke bioskop? Siapa juga yang mau ke toko?" kata Amaira sambil menyeringai lebar. Lagi-lagi dia merasa telah berhasil sudah mengelabui Alan. "Bajuku banyak di rumah. Sebagai gantinya baju, kamu temenin aku nonton aja ya."
Alan seperti mendapat angin segar. Sebelum berangkat tadi, dia sudah kepikiran bakal ngeluarin duit banyak buat ganti baju yang sepertinya mahal itu. Beneran gak jadi diganti baju? Beneran? Dan sana beli tiket, popcorn dan Coca-Cola. Aku tungguin di sini ya, kata Maira sambil mendorong tubuh Alan ke loket. Alan sumringah, lalu membeli apa saja yang tadi disebutkan Amaira. Setelah selesai menonton, Amaira mengajak Alan masuk ke restoran Jepang yang terkenal mahal. Kita makan di tempat lain aja ya, Ra. Alan menahan pergelangan tangan Amaira saat gadis itu hendak masuk. Kenapa? Kamu gak suka makanan Jepang? Anu, itu aku... Alan menggaruk-garuk kepalanya. Dia malu ingin bilang sayang uangnya kalau makan di tempat mahal kayak gini. Apalagi sebentar lagi Alan kuliah. Dia harus rajin menabung sekarang. Udah, ayo masuk. Amaira menarik Alan masuk. Dia langsung memanggil pelayan dan memesan beberapa makanan yang dia sukai. Kamu mau pesan apa, Al? Kamu aja deh, aku masih kenyang. Alan sengaja tak pesan agar tagihannya tak terlalu mahal. Ya, masak aku sendirian yang makan. Aku pesenin sama ya. Amaira langsung memesan 2 porsi setiap makanan pesanannya tadi. Alan diam saja. Sudahlah, biar batinnya. Lagi pula hanya sekali ini saja. Dia tak berniat bertemu Amaira lagi selanjutnya. Kamu udah punya pacar, Al? Tanya Amaira di sela-sela makan mereka. Alan menggelengkan kepalanya. Masak sih? Padahal ganteng loh. Masa nggak ada yang naksir? Aku nggak ingin pacaran, Ra. Aku ingin fokus kerja. Sebentar lagi aku kuliah. Aku harus cari uang untuk biaya kuliah. Mana ada waktu untuk pacaran? Kenapa nyari uang untuk kuliah? Emang nggak dibiayai orang tua kamu? Alan hanya menggeleng. Dia tak berniat menceritakan masalah keluarganya pada orang yang baru dia kenal. Selesai makan, Amaira memanggil pelayan untuk meminta tagihan makanan mereka. Saat dia mengeluarkan dompet, Alan langsung mencegahnya. Biar aku aja yang bayar lah. Bukannya sok-sokan, tapi rasanya malu kalau jalan sama cewek, malah dibayarin. Aku aja, Al. Bukankah kamu harus menabung untuk biaya kuliah? Aku aja yang bayar. Amaira segera mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan dan memberikannya pada pelayan. Kembaliannya ambil aja, Mbak. Al sebenarnya tak nyaman kalau makan dibayari cewek. Tapi karena tagihannya terlalu mahal, Al membiarkan Amaira yang bayar. Setelah meeting bersama klien, Sean mengajak Ryan untuk makan siang di sebuah restoran Itali. Lagi-lagi Ryan tak bisa menolak. Padahal dia ada janji makan siang dengan Gaza hari ini. Sudah 2 hari dia tak bertemu Gaza karena lembur terus. Ryan mengirim pesan pada Gaza jika rencana lunch mereka dibatalkan. Sean memesan makanan untuk mereka berdua. Dia terus memperhatikan Ryan yang sibuk dengan ponselnya. Siapa yang mengirimkan bunga untukmu kemarin? Tanya Sean. Padahal dia sudah tahu jika Gaza yang mengirimnya, tapi dia pura-pura tak tahu. Tunangan saya, Pak. Jadi kamu sudah punya tunangan? Lagi-lagi, Sean berpura-pura tidak tahu. Benar? Ryan mengangguk. Kapan kalian akan menikah? Rencananya bulan depan. Sean sedikit terkejut. Dia tak menyangka jika secepat itu mereka akan menikah. Pelayan datang membawa makanan pesanan mereka. Mereka makan dalam diam. Ryan masih sibuk dengan ponselnya, sedang Sean sibuk memikirkan cara untuk menggagalkan pernikahan mereka. Kling. Ryan melihat pesan masuk di ponselnya. Aku sudah di depan restoran tempat kamu makan siang. Ryan melotot melihat isi pesan dari Gaza. Dia tak mengira Gaza akan menyusulnya. Saat dia menoleh ke arah pintu masuk, dia melihat Gaza sudah di sana. Sayang, di sini. Ryan melambaikan tangannya ke arah Gaza yang baru memasuki restoran. Maaf, Pak, tunangan saya, bolehkan ikut bergabung di sini?
Sean hampir saja tersedak mendengarnya. Dia tak menyangka gajah berani datang menemuinya. Gajah, betapa terkejutnya pria itu melihat Ryan bersama Sean. Tadi saat Ryan bilang makan siang bersama bosnya, gajah tak tahu jika itu Sean. Karena tempatnya lumayan dekat dengan kantor gajah, dia berinisiatif untuk menyusul Ryan. Maaf pak, kantor tunangan saya di daerah sini juga, jadi dia ke sini untuk makan siang bersama saya. Bapak tidak keberatan kan kalau dia ikut gabung? Tidak, jawab Sean singkat. Padahal sebenarnya dia sangat keberatan gajah bergabung bersama mereka. Gajah berjalan menuju meja yang ditempati Ryan dan Sean. Sebisa mungkin, dia bersikap biasa walau banyak sekali pertanyaan di kepalanya seputar Sean. Yang, kenalin, ini bos aku, namanya Pak Sean. Ryan berdiri untuk mengenalkan Sean. Apa kabar Sean? Tanya gajah dengan tampang datar seolah-olah enggan sekali bertanya. Baik, jawab Sean singkat. Mereka tak saling berjabat tangan ataupun tersenyum. Keduanya seolah ingin mengabaikan satu sama lain. Tatapan mereka menunjukkan jika mereka tak menyukai satu sama lain. Apa kalian saling kenal? Tanya Ryan penasaran sambil melihat mereka bergantian. Iya, kami teman kuliah, jawab gajah. Dek, Ryan shock mengetahui mereka saling kenal. Ryan, bagaimana ini? Mereka saling kenal. Bagaimana jika Sean mengatakan yang sebenarnya tentang diriku pada gajah? Apa aibku akan terbongkar hari ini? Gajah, jadi Ryan adalah sekretarisnya Sean. Apa semua ini kebetulan ataukah direncanakan? Kenapa perasaanku tidak enak? Aku takut Sean merencanakan sesuatu pada Ryan untuk balas dendam padaku. Sean, aku tak menyangka kau seberani ini muncul di depanku, Ga. Akan kupastikan kau merasakan apa yang aku rasakan dulu. Bersiaplah menerima karmamu. Mereka bertiga saling diam dan sibuk dengan pikirannya masing-masing. Bersambung.